أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Alhamdulillah saya punya dua putri, yang keduanya lahir di Amerika. Sebuah tantangan bagi saya dan keluarga adalah adanya nilai-nilai yang berbeda antara di mana tempat saya tinggal dulunya dengan karakter asli bangsa Indonesia. Ini sebuah tantangan. Bagaimana saya menghadapi tantangan ini? Inilah sebuah usaha kita, saya dan istri, bahwa anak dalam mendidik kami punya prinsip mencontohkan. Kalau kita bisa mencontohkan karakter apa yang ingin anak kita lakukan, maka contohkan dari diri kita sendiri. Kalau mereka ingin sholat dengan tepat waktu, maka ayah ibunya lah yang lebih dahulu mencontohkan untuk sholat tepat waktu. Kalau anaknya kita inginkan mengaji yang benar, maka ayah dan ibulah yang pertama-tama untuk mengaji yang benar. Kalau ayah dan ibunya berharap anak-anaknya punya akhlak yang mulia, maka ayah dan ibunya lah yang pertama kali mencontohkan akhlak yang mulia itu. Nah, dengan contoh-contoh ini kami berharap anak bisa mengikuti jejak orang tuanya, dia bisa mengambil hal yang baik dari orang tuanya, meninggalkan hal yang buruk. Tantangan bagi kami adalah budaya di Amerika itu berbeda dengan budaya yang di sini. Kita menginginkan mereka masih mengenal budaya Indonesia sebisa yang mereka bisa pahami. Tentu ini sebuah tantangan bagi kami. Tapi tetap di rumah kita membiasakan tidak saja dengan budaya Indonesia, juga budaya kami lokal di Minangkabau ikut mewarnai perkembangan anak-anak kami. Berbicara tentang perkembangan anak tidak terlepas dari bagaimana kita mendidik tentang apa yang dinamakan dengan nilai-nilai Islam. Mereka tentu kita ajarkan alhamdulillah semenjak kecil mengenal apa itu sholat, apa itu mengaji, bagaimana mereka harus datang setiap seminggu sekali bersekolah di sekolah Islam agar mereka sendiri memahami bagaimana sholat yang insya Allah benar, mengaji yang insya Allah benar, dan orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu agama ini harus merupakan cara pandang mereka dalam melihat segala sesuatunya. Melihat pendidikan, mereka juga harusnya melihat dari sisi pendidikan agama, bahwa semua yang mereka pelajari itu berdasar atau berasal dari Yang Maha Kuasa. Maka sebanyak apapun mereka belajar, sekecil apapun yang mereka pelajari, semua itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Dari sisi kami sendiri melihat kalau agama ini tidak diajarkan kepada anak sedini mungkin ini adalah sebuah tantangan kita bagi orang tua ke depannya untuk mengajarkan nilai-nilai agama ini kalau sudah besar. Pesan saya kepada orang tua dimanapun berada, ajarkanlah anak-anak kita tentang agama sedini mungkin. Apakah mereka nantinya sewaktu besar, berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwa nilai-nilai agama itu yang membekas adalah sewaktu orang tua kita, guru kita sewaktu kecil mengajarkan sebuah nilai yang lama-kelamaan nilai itu kembali kita ingat sewaktu kita dewasa. Dan untuk itulah saya berharap semoga anak-anak kami bisa menjadi keluarga yang solehah, bisa menjadi pribadi yang solehah, dan menjadi contoh tidak saja bagi lingkungan keluarga kami, juga keluarga-keluarga lainnya.
Alhamdulillah, kami sekeluarga pernah hidup di negeri di mana banyak sekali perbedaan. Saya dan istri besar dan tumbuh di Indonesia, namun anak-anak kami besar dan tumbuh di negeri orang. Banyak sekali masalah perbedaan ini yang kami hadapi, namun demikian bahwa perbedaan itu menurut hemat kami adalah sebuah rahmat yang perlu kita syukuri. Perbedaan apa yang kami rasakan? Pertama adalah perbedaan dari sisi kultur, budaya. Begitu banyak budaya baru yang kami pelajari sewaktu pindah ke negeri orang. Namun demikian, kami merasa bahwa budaya Indonesia yang diajarkan oleh orang tua kami dulu perlu kiranya kami sendiri ajarkan kepada anak-anak kami. Budaya untuk saling mencium tangan orang tua, ini salah satu yang kita ajarkan kepada anak kita, karena disitulah ini budaya asli kita, ya, dalam menghormati orang tua, menghormati teman sejawat, dan juga berkasih sayang dengan orang yang lebih muda dengan kita. Dan anak-anak kita, walaupun mereka tumbuh dan besar di sana, sebisa mungkin kami mengajarkan bahwa budaya Indonesia adalah budaya mereka juga. Terjadi perbedaan, dan janganlah perbedaan itu menjadikan kita berpecah belah. Perbedaan harus dijadikan bahan untuk kita lebih maju lagi. Bisa dibayangkan sebuah pesawat, kalau hanya dia mendapatkan tailwind yang dari belakang, dibandingkan kalau dia mendapatkan headwind yang dari depan, maka pesawat akan lebih cepat untuk take off apabila dia mendapatkan perbedaan angin yang berasal dari depan. Dan untuk itu, perbedaan-perbedaan yang kita punya, yang saya perumpamakan sebagai headwind atau angin yang berasal dari depan, akan menjadikan kita lebih dewasa dalam menghadapi dunia ini.